Inilah yang kita dambakan, ya kita impikan kalau misalnya lebih banyak lagi anak muda seperti Mas Gibran dari misalnya nanti dimanapun, misal dari PSI atau dari partai lain yang memang punya kinerja luar biasa untuk membangun, ya harus kita support terus dengan gagasan, kreativitas, mau berkolaborasi dan selalu terbuka dengan ide-ide, nggak pernah takut dikritik, justru malah ayo dong kritik saya apa yang kurang. Karena apa ya, tujuannya kan masukan, kan negara demokrasi, kita butuh masukan dari masyarakat untuk membuat daerah kita menjadi tempat yang lebih baik lagi. Jakarta kayaknya lebih menarik buat Gibran. Kota besar ini memang membutuhkan sentuhan manajemen yang lebih tertata. Orang-orang yang mampu membawa Jakarta ke pentas dunia tanpa harus buang-buang duit seperti Formula E. Gibran bisa buktikan dirinya layak pimpin Jakarta, beri pelajaran pada Capres The Best. Ada yang menggembirakan bagi kami juga, beliau menyatakan siap untuk mendapatkan penugasan, siap untuk diperintah. Ya, dan itu saya kira adalah contoh yang baik, teladan yang baik bagi setiap kader partai kita. Yang dikatakan sendiri oleh Gibran bahwa pemanggilannya ke istana oleh sang ayah itu dalam konteks pemetaan politik 2024. Dan kita semua tahu bahwa konteks 2024 adalah pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak. Hanya belum jelas ini memang bahwa apakah kesiapan Gibran menjadi calon gubernur itu di DKI Jakarta ataukah di Jawa Tengah. Jejak terah Jokowi di Jakarta tampaknya sedang berusaha ditancapkan lebih dalam. Tentu hal ini sangat terkait dengan terlalu cepatnya Pak D meninggalkan kursi gubernur untuk berkiprah di kancah nasional. Ketika sang putra mahkota, Gibran Raka Buming Raka, yakni wali kota Suwarta saat ini, digadang-gadang ikut kontestasi di Pilgub DKI tahun 2024. Publik melihat potensinya sangat kuat. Karakter Gibran tentu mirip dengan sang ayah yang terbukti melebur bersama warga Jakarta. Jika sebagian menunjuk Gibran berpotensi dimajukan sebagai cawapres, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia yakni Ujang Komarudin menilai hal itu terlalu dini. Ujang kemudian menyebut dirinya memproyeksi wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Hal ini dikatakan Ujang menanggapi pertemuan antara Gibran dengan mantan gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada 7 April tahun lalu. Kalau dilihat dari konstruksi politiknya, 2024 kan ada banyak kontestasi politik, ada pilkada, ada pilpres. Artinya Gibran harus memilih salah satunya, apakah jadi gubernur Jawa Tengah, cagup DKI, ataukah memang cawapres. Ujar Ujang dihubungi VOI pada Kamis 8 April. Menurut Ujang terlalu dini menetapkan Gibran sebagai capres 2024. Sebab putra sulung Presiden Jokowi itu belum terlihat prestasinya dalam memimpin Solo yang baru berjalan beberapa bulan. Sebetulnya untuk Pilpres terlalu dini dan belum ada prestasi apa-apa juga, ungkapnya. Akan tetapi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review menilai Gibran bakal ditempatkan PDIP di DKI Jakarta. Saya punya insting akan jadi cagup DKI, begitu arahnya, jelas Ujang. Cukup menarik jika PDIP berhasil menggolkan dua calon di tingkat berbeda, DKI Jakarta pada Pilgub dan satu lagi di Pilpres pada tahun yang sama. Selama ini Gubernur Jakarta cenderung sulit melebur program-program pemerintah pusat bagi daerahnya, khususnya di era seorang yang memiliki pendukung intoleran bercokol di sana. Sesuai dengan namanya, DKI tampaknya memerlukan pemimpin khusus pula, dan kekhususan pribadi yang berpotensi sesuai dengan kondisi Jakarta ada pada seorang Gibran. Namun terlepas dari hal positif tadi, ada pula yang memberi analisa lain. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yakni Firman Nur menilai kemenangan wali kota Surakarta atau Solo yakni Gibran Raka Buming Raka dan wali kota Medan yakni Bobi Nasution yang merupakan keluarga Presiden Joko Widodo menunjukkan terjadinya masalah etika politik dalam demokrasi di Indonesia.
Maju mundurnya demokrasi tidak hanya bisa dihitung dari fenomena ini, tapi memang kalau saya lihat ini masalah etika politik, ujar Firman Nur kepada Anadolu Agency. Firman Nur mengatakan problem etika politik ini bisa dilihat dari kapasitas kandidat yang dinomorduakan dan eksistensi kandidat yang bergantung pada pucuk pimpinan kenegaraan. Oleh karena itu, kata Firman, dinasti politik tidak akan menimbulkan persoalan jika kandidat yang dicalonkan memiliki kualitas dan teruji dalam memimpin pemerintahan. Tergantung warga yang memilihnya. Sejauh parpol menyediakan calon pemimpin bagi mereka, toh pemilih juga yang menentukan. Yang penting jangan lagi terulang pilgub yang syarat politisasi agama dan golongan, sebagaimana kerap menghantui warga ibu kota.